Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, semoga selalu sehat ya dan semangat nih. Ya, baik. Kita langsung aja nih untuk kenalan bagaimana sih cara membuat aplikasi di Flutter ya. Jadi, saya share screen dulu deh. Langsung aja. Nah, mungkin teman-teman yang masih baru nih belajar Flutter-nya ya. Memang untuk software yang diperlukan diantara lain adalah Visual Studio-nya sebagai editornya ya. Sebenarnya banyak sih pilihan, bisa pakai Android Studio juga bisa, pakai Notepad pun juga sebenarnya bisa ya. Cuman mudahannya aja dan yang paling ringannya aja gitu ya. Teman-teman silakan pilih aja, mau pakai Android Studio boleh, mau pakai Visual Studio Code juga boleh gitu ya. Yang penting segala kebutuhan dari pengembang aplikasi ini diinstal semua nih. Nah, misalkan gini, ini saya kasih contoh aja. Kalau misalkan teman-teman udah benar nih tahapannya, harusnya waktu kita ngecek menggunakan perintah Flutter Doctor, ini akan menunjukkan hasil analisis ya. Misalnya yang pertama nih, ini Flutter SDK-nya sudah terinstall ya. Nah, di sini saya menggunakan terinstallnya versi 252 ya. Yang kedua, ini ada Android Toolchain ya. Ini biasanya teman-teman kalau misalkan untuk mendapatkan Android SDK ini, itu install aja pakai Android Studio gitu ya. Walaupun memang ada yang versi komen lainnya, tapi saya sarankan gunakan Android Studio aja gitu. Nah, di situ kan ada SDK-nya, nah, teman-teman tinggal install aja di situ. Mungkin kalau misalnya ada kendala segala macam, di modul itu ada tahapan-tahapannya gimana sih untuk mendapatkan SDK dari Android itu. Kemudian yang Chrome ini sebenarnya tidak harus ya, karena gini, teman-teman harus memahami nih, sebenarnya Flutter ini bukan hanya sekedar untuk buat aplikasi mobile ya sebenarnya. Flutter ini sebenarnya bisa untuk buat aplikasi baik itu desktop, client, server ya. Kliennya bisa berupa aplikasi Android, bisa berupa aplikasi iOS, ya, bisa berupa aplikasi web bahkan. Nah, makanya Flutter ini kalau kita lihat menggunakan Flutter Doctor itu ada muncul nih Chrome ya. Kalau misalkan kita pengen buat aplikasi web yang nantinya di debug menggunakan Chrome ya. Kemudian di sini Android Studio-nya, oke, diinstal, VS Code-nya untuk sebagai editornya ini pilihan, ya, sebenarnya salah satu pilihan, dan device yang dikoneksikan. Nah, sekedar saran bagi teman-teman yang mau menjalankan aplikasi di Flutter, ini sebisa mungkin, kalau bisa ya, gunakan handphone-nya langsung, fisik ya. Kalau misalnya menggunakan emulator, sebenarnya bisa ya. Tapi resource-nya akan kemakan di laptop komputer kita yang jadi kayak RAM-nya ya itu akan banyak kemakan. Mendingan pakai handphone. Jadi seperti yang di sini saya tunjukkan ya. Di sini handphone perangkat yang terkoneksi itu 2. Kemudian saya udah colokin handphone saya di sini. Di sini ini menggunakan aplikasi Visor. Jadi bisa di mirroring ya handphonenya, jadi kita bisa ngelihat langsung di layar ini mau mau diatur dari sini juga bisa gitu ya. Aslinya sih sebenarnya handphonenya ada gitu. Nah itu ya. Nah untuk pembuatannya mungkin teman-teman bisa sambil ngikutin. Kalau sudah diinstal semua nih, kalau daftarnya semua udah checklist hijau kayak gini, ini artinya kita udah bisa mulai untuk pembuatan project di Flutter kita ya. Mungkin kita akan sedikit lebih sering ya menggunakan command line di sini ya, walaupun memang di Visual Studio Code-nya itu punya fitur untuk buat create project di Flutter nih ya. Jadi kalau misalkan menggunakan create
misalnya kita menggunakan fitur yang ada di sini, ini tentu saja kurang kurang fleksibel ya, terus customable ya istilahnya. Jadi kalau kita menggunakan di terminal ini jauh lebih customable, kita bisa menentukan ID application-nya ya. Jadi sekali klik di awal kita udah nentuin ID aplikasinya ini apa. Nah, tentu saja ini berkaitan nanti waktu kita pengen rilis masukkan ke Google Play Store. Itu kan ID aplikasi itu harus unik ya. Kalau misalkan kita langsung di-create begitu saja, tentu kita harus mengubah dulu nih ID aplikasi kita. Makanya sebaiknya kita gunakan di bagian terminal untuk menentukan ID aplikasi di awal gitu ya. Oke, ini misalkan saya contohkan, saya berada di directory home ya. Kalau misalkan di sini, ini contohnya kalau di Linux ya. Teman-teman boleh nentuin di mana aja ya. Misalkan mau di C, mau di D, ya silakan. Yang penting diingat aja nyimpannya di mana gitu ya. Jadi waktu pertama kali buka Android Studio ya, biasanya kan itu kita diarahkan di drive user ya. Nah, teman-teman bisa arahkan ke drive C, drive D dimanapun ya. Kalau di directory user sebenarnya nggak masalah sih, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman ingat aja letaknya di mana gitu ya. Nah, ini contohnya untuk buat Flutter create. Kemudian kalau sebenarnya cara seperti ini juga bisa langsung nama projectnya, misalnya kita buat app1 deh namanya. Sebenarnya boleh-boleh aja nih langsung create kayak gini. Nah, cuman tadi saya katakan kalau kita langsung seperti ini, nanti ID aplikasi kita akan default ya, defaultnya tuh com.example gitu ya, nama aplikasinya app1. Nah, tentu ini kurang baik kalau misalnya nanti waktu kita pengen rilis ke Google Play Store, ya namanya takutnya ada yang sama gitu kan. Kalau misalnya yang sama itu nggak mau diterima. Nah, ada baiknya kita tentukan di awal, yaitu tentukan organization-nya. Nah, ini biasanya berupa kayak gini nih, nama domain dari organisasi kita ya. Misalnya ID OR misalnya nih ya, Camp 404 misalnya gitu. Kemudian nama aplikasinya app1. Nah, biasanya dituliskan dengan kebalik nih, misalkan Camp 404 or ID misalnya. Dibalik nih jadi ID or Camp 404, itu contohnya. Nah, jadi sebenarnya ini tujuannya adalah agar ID dari aplikasi kita ini sifatnya unik ya. Karena nama domain kan biasanya unik ya, hanya milik kita sendiri ya kan. Kemudian yang terakhir adalah nama aplikasi kita, mau aplikasi 1, mau aplikasi 2 dan seterusnya ya. Baru nama aplikasi yang misalkan app belajar. Ya, ini bebas aja ya. Ini contohnya. Jadi ini adalah nama dari projectnya dan ini adalah ID dari aplikasinya ya, seperti itu. Oke. Misalnya kita nih mulai nih ya, enter. Nah, biasanya kalau teman-teman dalam pertama kali ya, ini akan membutuhkan waktu yang agak lama biasanya karena akan mendownload beberapa library yang ada di repository Flutter-nya. Jadi ditunggu aja kalau misalkan pertama-tama ya. Tapi kalau misalkan udah pernah membuat sebelumnya, biasanya akan lebih cepat karena menggunakan case yang tersimpan di komputer kita. Nah, ini udah jadi. Kalau misalnya dilihat, ini sudah masuk di sini ya, app belajar Flutter. Ini sama aja nih kalau misalkan kita ngelihatnya lewat Explorer atau misalkan File Manager. Ya, nah ini contohnya app belajar Flutter. Jadi kalau misalkan kita lihat sudah terbentuk beberapa file, antara lain ada directory Android, directory iOS, lib, test, web, dan seterusnya. Ya. Jadi ini file-file yang sudah diciptakan secara otomatis waktu kita menjalankan Flutter script-nya. Ya, mungkin teman-teman kalau misalkan pengen diikutin ya, bisa lihat tadi contohnya, yaitu seperti ini. Oke, Flutter create org, nama ID aplikasinya, baru diikuti dengan nama aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan buka melalui Android Studio nih ya. Kita buka saja, misalkan open folder.
dari Visual Studio-nya, kita buka dari home di sini ya, app belajar Flutter. Oke, kita pilih. Oke, seperti ini. Kalau biasa muncul kayak gini, dianggap pas aja karena kita autornya kan. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau sudah masuk sampai di sini, berarti ini kita udah siap nih untuk mulai menuliskan kode program. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu nih apa sih direktori ini. Jadi Flutter ini adalah framework yang bahasanya adalah bahasa Dart. Bahasa Dart ini gayanya mirip seperti bahasa C, ya. Cuman dibuat lebih mudah ya daripada bahasa C. Simbol-simbolnya tidak banyak. Kalau bahasa C itu kan ada yang namanya pointer, ya kan, ada namanya referensi memori dan sebagainya. Kalau ini tidak ada lagi, ya sudah hampir mirip seperti Java, gabungan antara C dan Java lah, gitu ya, sudah lebih modern. Di sini ada direktori Android, jadi teman-teman harus tahu nih bahwa Flutter ini karena dia sifatnya adalah framework ya atau kerangka kerja, jadi bahasa yang digunakan bukan bahasa aslinya mobile application tujuan. Ya misalkan kita mobile aplikasi Android. Android itu bahasa aslinya adalah bahasa Java atau ada juga menggunakan Kotlin gitu ya. Si Flutter ini tidak menggunakan bahasa itu ya. Flutter ini menggunakan bahasa Dart sendiri gitu ya. Cara kerjanya ini menggunakan method channel atau suatu jembatan lah ya, yang menjembatani antara bahasa Dart ke bahasa natifnya. Nah, kita tidak akan terlalu banyak menggunakan bahasa natif ya, kecuali kalau kita membuat library ya untuk salah satu platformnya. Karena kita menggunakan bahasa Dart, jadi kita hanya cukup membuat tampilan sebenarnya. Ya, biasa kalau misalnya teman-teman pernah membuat aplikasi Android, membuat tampilan itu biasanya cukup lama ya, cukup susah lah rasanya, karena kita harus menggunakan XML ya, walaupun kata orang tinggal drag and drop, tapi kita memberikan stylenya agak cukup panjang perintahnya. Tapi kalau di Flutter ini akan jauh lebih cepat dan lebih mudah ya. Nah, perintah-perintah natifnya itu berada di dalam Android seperti ini. Jadi strukturnya sama seperti aplikasi Android pada umumnya, project Android ya. Tapi tenang saja, kita tidak akan masuk ke dalam ini ya. Jadi ini bukan ranah kita. Artinya dalam pengembangan aplikasi kita tidak akan terlalu banyak ke sini. Tapi kadang saat kita mau publikasi kita harus nyentuh di dalam ini. Salah satunya untuk memberikan key-nya, untuk memberikan key store ya. Untuk bisa masuk ke Play Store itu harus ada key store. Nah itu harus kita otak-atik lebih obok-obok sedikit lah. Tapi tidak akan terlalu banyak kita mengobok-obok dalamnya. Nah begitu juga di sini ada folder iOS. Ini untuk kalau misalkan kita mau buat luaran menjadi aplikasi iOS ya. Nah, nanti pengaturannya juga di sini seperti nama bundlingnya, versionnya ya, kemudian info listnya dan sebagainya. Ya itu diletakkan di sini. Tapi tenang saja kita tidak akan mengobok-obok juga di dalam ini. Nah, kita akan lebih banyak main di dalam folder ini. Jadi semua perintah itu hanya boleh yang bahasa Dart ya, itu hanya boleh dimasukkan dalam library ini file folder ya, folder di dalam lib ini. Ini ada tes, ini sebenarnya untuk testing ya. Misalkan kita pengen unit testing satu masing-masing kode, tapi kita saat ini tidak akan membahas ini terlalu panjang ya. Di sini ada juga web, seperti yang tadi saya katakan bahwa Flutter ini bukan hanya sekedar buat aplikasi mobile, jadi bisa untuk buat aplikasi desktop, bisa juga buat aplikasi mobile, dan juga bisa buat aplikasi web ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu aplikasi web yang Vue.js gitu ya, Angular kayak gitu. Nah teknologinya mirip nih. Kalau sekarang kan ada yang namanya istilahnya web progresif ya. Jadi aplikasi webnya udah langsung bundling, jadi diambil sekali. Nanti waktu kita pindah halaman tidak akan loading ambil dari server. Nah, teknologinya mirip seperti itu ya. Tapi kita tidak akan bahas ke situ. Yang kita akan lebih fokuskan pada pengembangan di sisi mobile application-nya. Oke. Nah, ini ada contoh. Sebenarnya waktu kita create pertama kali
ini sudah dibuatin sebagai contohnya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih hasilnya gimana sih, kita bisa jalanin ya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah, di sini akan muncul status bar. Ini adalah informasi keadaan dari yang sedang tengah berjalan ya. Maksudnya yang ini adalah device-nya yang saya koneksikan, yaitu menggunakan perangkat Redmi Note 5 ya. Dan yang sebelahnya ini adalah versi Flutter-nya. Jadi teman-teman di Flutter ini tentu beda versi, biasanya akan ada beberapa perubahan perintah ya. Ada yang kalau versi yang lama, ada yang tidak lagi dikenal pada versi yang baru. Ya begitu juga sebaliknya, di versi yang baru ada beberapa library yang memang tidak bisa digunakan di versi yang lama gitu ya. Seperti itu. Jadi waktu kita ngembangin, kita harus melihat juga pada sisi versinya. Dan versi ini juga berkaitan dengan versi DAP-nya ya, bahasa DAP-nya. Kemudian biasanya di sebelah sini, ini berarti sedang tidak ini ya, tidak selesai. Biasanya kalau misalnya pertama kali ada proses analyzing ya, itu biasanya agak sedikit lama ya, itu ya disabarkan saja untuk ditunggu untuk menganalisis kode dalam program kita. Oke? Nah, bagaimana jalaninnya? Ini adalah aplikasi sampel, kita bisa lihat jalannya seperti apa. Caranya klik menu run, di situ ada start debugging ya, atau tekan F5. Nah, di sini harus teman-teman ketahui bahwa waktu kita jalanin ini, pastikan komputer kita dalam keadaan online ya. Sebabnya apa? Karena di Android ya, dia membutuhkan library yang harus diunduh secara online dari repositori Google-nya. Nah, ini prosesnya sedang mengunduh sebenarnya. Ada beberapa library yang sedang dibutuhkan, sedang diunduh. Jadi pastikan koneksi internetnya bagus, dan kalau bisa memang tidak ada yang di blok-blok gitu ya. Biasanya kalau ada ISP tertentu, ada memblok salah satu alamat di Google, repository Google, sehingga kadang ini terjadi kegagalan. Jadi jangan panik gitu ya, kalau misalkan gagal nih kenapa ya. Nah, coba ganti ISP ya, atau ganti jaringan yang lain. Ya mungkin saja jaringan saat itu sedang lemot, atau mungkin ada jaringan alamat yang sedang diblok gitu ya. Nah, memang pada proses pertama kali ini membutuhkan waktu yang cukup lama saat kita melakukan running-nya. Nah, itu agak menyebalkannya di situ tuh, di awal pertama kali sih. Tapi kalau udah sekali jalan, udah enak nih ya. Jadi ketika kita ngerubah, teknologi Flutter ini sudah sifatnya hot reload ya. Jadi ketika kita simpan langsung berubah ya, tapi sifatnya perubahannya itu sifatnya sementara. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih, artinya sementara itu apa? Kalau misalnya kita matikan nih debug-nya, maka aplikasi yang ada di handphone kita udah kembali lagi ke sebelumnya ya. Misalkan kita udah sampai A nih, terus kita nambahin nih B, nambahin C gitu kan, di source code kita disimpan berubah ya di handphone ya, tapi ketika debug-nya kita matikan, dia akan kembali lagi ke A. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan mode hot reload-nya. Tapi kalau kita lakukan debug ulang, maka dia akan menyalin versi yang terakhir. Misalkan kita udah ngerjakan di sampai E misalnya, ya udah nanti saat debug lagi akan masuk seri E-nya ke handphone-nya kayak gitu. Nah, ini contoh udah jalan ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat di bawah ini akan menjadi oranye. Oranye di sini artinya ini sudah running. Kalau biru berarti belum running ya. Terus akan ada muncul kayak gini nih di pojok kanan atas ini kayak gini. Nah, ini ada fitur hot reload, hot restart ya, stop, pause gitu ya. Nah, ini untuk pengontrolan debugging-nya. Jadi teman-teman pahamin istilah debugging di sini adalah menjalankan aplikasi untuk melihat
log apa yang terjadi, log atau catatan ya, catatan apa yang terjadi saat menjalankan aplikasi kita. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Nah, ini adalah rangkaian kode yang mungkin kalau teman-teman lihat, kok panjang gini ya. Apaan ini, ya kan? Ini sebenarnya lebih banyak ke dokumentasi nih. Ya, hijau-hijau ini yang garis-garis ini sebenarnya dokumentasi. Ini hanya contoh. Nah, kira-kira aplikasi kayak gini nih. Kalau diklik, yang muncul kayak gini. Ya, tapi tenang aja, kita akan mulai buat dari awal. Sesuatu yang kita pengen teman-teman bisa mulai dari awal dan tahu asal mulanya, ya. Tapi kita tidak membuat ini, ya. Kita membuat sesuatu yang lain, ya. Oke, sekarang kita mulai. Caranya ini kita hapus aja. Kita nggak perlu itu karena kita pengen buat dari awal, ya. Nah, kunci dari menulis kode program, jujur saja, saya adalah tipikal orang yang sebenarnya tidak suka menghafal kode program. Artinya, dalam membuat program, itu bukan menghafal, loh, teman-teman. Tapi, kita merumuskan langkah-langkah yang logik, ya, yang masuk akal. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita pengen buat tampilan pertama kali, ya, kita akan butuh bahan-bahan, ya. Kalau di Flutter itu sebelum kita ngoding nih, teman-teman, saya kasih tahu kita perlu extension, ya. Extension yang diperlukan antara lain yang pertama adalah extension Flutter. Nih, jadi kalau teman-teman udah install Studio Code-nya, udah install Flutter SDK-nya, udah lengkap tadi ya. Kalau pengen mudah ngoding ya, jangan lupa ini diinstal nih, dipasang di bagian extension nih ya. Extension, cari aja nih namanya Flutter. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memudahkan kita menulis kode program. Kalau ada error, ya, kalau ada error yang sifatnya salah ngetik, itu akan ditandain warna merah. Ya, jadi jangan jangan patah semangat dulu, kok error terus sih. Nah, harusnya kita cek dulu nih kode program kita, ada yang ditandain merah nggak? Kalau ada, coba kita cek kembali. Mungkin ada yang terlupa komanya, mungkin ada yang terlupa titik komanya, mungkin ada yang salah penulisan. Harusnya huruf besar, kita tulis huruf kecil. Karena bahasa Dart itu seperti bahasa C ya, atau seperti bahasa Java, yaitu case sensitive ya. Artinya apa? Huruf besar, huruf kecil punya pengaruh. Nah, jadi kita gunakan alat bantu nih, ya, namanya Flutter. Terus yang kedua, ada yang namanya Awesome Flutter Snippet. Nah, sebenarnya ini hanya untuk membantu kita melengkapi kode program secara cepat sih, ya. Jadi kita buatnya menggunakan kata kunci aja gitu ya. Misalkan buat init state, init s, enter, langsung dilengkapin. Jadi kita nggak harus menghafal struktur dari pembuatan kelas, pembuatan metode gitu ya. Kadang teman-teman kalau misalkan nggak tahu asal-usulnya nih buat aplikasi di Flutter, kadang udah lemes dulu. Loh, kok banyak gitu ya. Padahal sebenarnya banyaknya itu di-generate semua gitu ya. Ada kode-kode, ada trik-triknya, supaya kita nggak harus ngetik satu-satu gitu ya. Jadi teman-teman yang sedang baru mulai belajar, nah ini tolong diperhatiin nih gimana cara ngodingnya ya. Sebenarnya ngodingnya sebentar ya, tapi terlihat banyak, itu karena diotomasi ya, diotomasi. Oke, jadi ini Flutter, kemudian ada Awesome Flutter Snippet. Oke, ini saja dulu yang saya perkenalkan extension yang teman-teman harus pasang ya. Nah, sekarang gimana cara buatnya? Oke, kita balik lagi ke Mac. Ini ya. Contoh, kita perlu import. Biasanya kalau dalam bahasa C itu kan include ya. Include, kalau misalnya teman-teman pernah belajar bahasa C, ada namanya include string.h, include conio.h, dan seterusnya ya.
Itu apa sih? Itu adalah file header atau file library yang berisikan fungsi-fungsi kelas-kelas yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi kita. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan ini saya sedikit kasih pendekatan aja kalau misalnya teman-teman pernah belajar bahasa C. Kalau masih ingat ya, kita pernah menggunakan yang namanya Conio.H. Itu untuk apa? Yaitu untuk C-in, C-out, ya kan? Nah, sama nih, kalau kita pengen di Flutter ini kan widget untuk membuat tampilan, ya, membuat tampilan. Yang perlu kita gunakan adalah kelas widget. Teman-teman di sini harus tahu ya. Jadi di Flutter itu kelas yang untuk buat tampilan itu namanya adalah widget. Oke. Itu bisa kita ambil melalui material, ya. Jadi caranya gini, ngetiknya. Kalau kita cara manualnya ya, kita akan ngetikannya kayak gini, material. Cara bodohnya lah ya, package, kayak gini kan. Kemudian kita tulis Flutter material, tidak. Kalau teman-teman cara ngetiknya seperti ini, teman-teman harus hafal, ya kan? Gimana? Kalau saya sih jujur saja, saya nggak pernah mau menghafal, ya. Makanya di Flutter ini sebenarnya udah enak nih, kita mau butuh material, kita tuliskan import M aja begini. Ya. Material ini adalah library yang di dalamnya adalah library untuk sekumpulan widget di gaya-gaya Android ya. Kalau gaya-gaya iOS itu kita butuh import C, Cupertino. Nah, tapi kan kita tidak perlu menggunakan dua-duanya ini ya. Kita cukup pilih salah satu aja. Kan kebanyakan kita mungkin membuat tampilan ala Android ya. Maka yang kita gunakan yang material ya. Kalau kita buat tampilan Android atau gunakan yang material, terus kita pengen jalankan di iOS, hasilnya gimana? Ya hasilnya gaya material gitu. Atau sebaliknya, misalnya kan kita mau buat gaya Cupertino, gayanya iOS, terus mau kita jalankan di APK-nya Android, nanti hasilnya gimana? Ya hasilnya gaya-gaya Android gitu. Nah jadi ini tidak mengikuti pengaturan dari handphone ya. Jadi teman-teman ini yang teman-teman harus tahu nih, di Flutter nih uniknya itu, yaitu hasilnya dia natif, artinya dia independen, dia tidak mengikuti komponen yang ada di perangkat mobile-nya ya. Walaupun kita buat desain iOS, tapi dijalankan di Android, tetap tampilannya akan tampilan gaya iOS ya. Oke, kita langsung aja lanjutkan. Seperti halnya bahasa C, ada namanya entry point program. Entry point program itu selalu dimulai dengan kata kunci prosedur main kayak gini. Ya. Kalau teman-teman masih ingat belajar bahasa C, biasanya kita mulai dengan kata main. Sama di Dart juga sama seperti itu. Ya. Nah, cuman bedanya karena kebutuhan kita pengen buat tampilan UI, ya, kita gunakan perintah run app kayak gini. Nah, ini contoh nih. Ini perintah dasar. Teman-teman akan lihat di sini ada warna merah. Inilah gunanya kalau kita menginstal extension Flutter ini. Ya, kalau teman-teman tidak install ini nggak akan muncul. Muncul artinya apa? Artinya ini ada yang salah. Ya, jadi kalau misalkan salah seperti ini, ada yang dikasih tanda merah nih kan, merah nih, ini merah gitu ya. Berarti ada yang salah. Jangan dipaksain. Harusnya apa? Kalau salah, kita harus cari tahu gimana nanganinnya. Oke, kita arahkan kursor. Ternyata di situ dikasih tahu, ya. Apa pesannya? Satu posisi argumen diharapkan atau harus diisi, ya, gitu ya. Apa sih yang harus diisi? Jadi kalau misalkan kita arahkan kursor ke run app, ini akan muncul widget, ya. Jadi butuh satu objek bertipe widget, maksudnya begitu. Nah,
Jadi di sini saya ngajak teman-teman untuk bisa membaca setiap perintah gimana cara gunainnya, ya. Jadi ingat, buat program itu bukan dihafal, ya kan? Bukan dihafal, tapi dihafal ada, tapi nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah membaca. Ya. Nah di sini kalau misalkan teman-teman memang dituntut harus bisa bahasa Inggris ya. Makanya di Flutter ini luar biasa, dia punya dokumentasinya lengkap nih. Invite mengisi widget yang diisikan dan menampilkannya ke layar. Oke, apa sih yang diisikan di sini? Kalau misalkan kita gaya-gaya material, maka kita gunakan material app seperti ini. Ya. Oke, mungkin teman-teman akan melihat di sini ada tanda biru, ya. Tanda biru. Biru itu hanya sebagai tanda aja. Di sini kalau teman-teman baca, prefer diharapkan const, ya, artinya konstanta di bagian constant constructor. Kalau kayak seperti ini misalnya ya, muncul kayak gini, artinya kita tambahkan di depannya const seperti ini, maka birunya hilang. Tapi kalaupun tidak dipakai pun tidak masalah. Kalau dijalankan tetap juga masih bisa berjalan. Ya, seperti itu. Nah, terus apa saja yang harus diisikan? Kita pengen ngisi tampilan apa sih yang mau kita munculin nih? Ya, misalkan tampilannya Hello World, ya kan? Kita kan di sini pengen munculin Hello World. Itu di bagian home. Ya. Oke, di sini saya pengen kasih tahu teman-teman. Di situ ada tipenya ya. Oke, saya kasih tahu nih ya. Waktu kenapa sih saya bisa tulis home? Bisa nggak tulis rumah? Merah ya. ya tentu saja merah. Kenapa? Kenapa harus home? Oke, kita bisa arahkan kursor di sini nih muncul. Ada key, global key, widget, nah, ini ya. Key, navigator key, scaffold messenger key, ada home di sini. Nah, roots, initial roots, dan lain sebagainya. Ini adalah yang namanya parameter. Ya, jadi parameter itu kalau teman-teman baca di sini ya, jadi teman-teman harus bisa baca kodenya. Nih, kita lihat simbol tanda kurung kurawal, ya. Ini artinya segala macam yang ada di sini sifatnya adalah opsional. Ya, boleh diisi, boleh tidak. Ya, dan cara pengisiannya harus menyertakan nama parameternya. Nah, contoh misalkan ini kan banyak nih ya, ada key, navigator key, kita nggak harus ngisi key, kita nggak harus ngisi navigator key, kita nggak harus ngisi scaffold key, kita mau lompat langsung ke home, udah kita ketikkan aja home. Ya, terus mungkin teman-teman akan bertanya, home ini apa sih? Kalau misalkan kita punya pertanyaan seperti itu, kita bisa arahkan kursor dan muncul nih. Widget for default root of the app, ya. Jadi widget yang menjadi default dari root sebuah aplikasinya. Nah, ini tampilan nih, misalnya nih ya, kita pengen yang dibutuhkan adalah tipenya adalah tipe widget. Tipe widget itu pokok tipe tampilan. Contohnya misalkan teks. Kayak gini. Oke. Teman-teman bisa lihat. Oke, di situ warna biru. Ya kalau misalnya teman-teman pengen hilangin garis birunya itu ya tinggal ikutin aja petunjuknya. Apa sih petunjuknya? Ya prefer const ya, minta keyword konstanta. Nah, seperti ini kalau mau hilangin birunya. Kalau mau nggak dikasih pun juga nggak apa-apa. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, ini kan tipenya adalah teks. Tahu dari mana? Dari sini nih. Biasanya kalau simbolnya ya, biasanya diawali tipe data baru nama kelasnya. Ya, di sini tipe datanya adalah teks. Sedangkan home tipe datanya widget. Sama dari mana? Ya, sama dari Hong Kong gitu ya. Ya kalau kita belajar OOP, Object Oriented Programming, teman-teman pasti tahu yang namanya inheritance atau pewarisan. Ya. Pewarisan itu
atau dan juga polimorfis ya. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya polimorfis ya. Jadi polimorfis itu adalah perubahan bentuk yang bisa terjadi selama masih satu keturunan ya. Terus satu keturunan tuh gimana? Misalnya nih, ini teman-teman caranya gini, kalau pengen tahu siapa sih si teks ini, tekan kontrol ya. Nanti kursornya akan berubah seperti ini. Kalau ditekan akan berubah menjadi tanda tunjuk tangan gitu ya. Kalau dilepas hilang. Nah, ini ditekan, saya klik nih. Nanti diarahkan teks itu adalah extend turunan dari stateless widget. Ya. Oke. Jadi teks itu adalah anak dari stateless widget. Stateless widget itu anak dari siapa? Oh, ternyata stateless widget itu anak dari widget. Ya. Oke, jadi bisa lihat di situ teman-teman, ya. Jadi stateless widget itu sifatnya adalah kelas abstrak, ya. Kelas abstrak itu kelas yang hanya bisa digunakan sebagai kelas turunan, dia nggak bisa menjadi kelas objek, ya. Nah, stateless widget itu turunan dari widget. Nah, widget adalah turunan dari diagnostic able tree. Diagnostic able tree turunan dari diagnostic able turunan dari objek ya. Jadi itu silsilah keluarganya ya. Nah, seperti itu. Jadi karena silsilahnya teks ini adalah masih sama-sama anaknya widget, maka bisa digunakan di sini ya. Tapi kalau tipenya beda nih, misalnya nih, tipe lainnya color, warna. Ya. Oke. Red itu ada tipe datanya adalah yang bisa ini deh, atau colors itu kan tipe kelasnya udah colors ya, sudah memang beda nih. Atau apa ya, macam-macam lah gitu ya. Nah, flip. Nah, flip pad ini nggak merah ya, berarti bisa. Kok bisa? Flip pad ini ternyata kalau kita silsilahnya anak dari single child render, ya, ini anak dari render object, ternyata render object widget anak dari widget, makanya ini bisa masuk. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya, polimorfisnya. Jadi teman-teman dikit banyak harus paham juga ya mengenai OOP di sini. Oke, langsung aja kita coba Hello World. Oke, kita pengen lihat hasilnya gimana. Nah, ini tadi sebelumnya kita matikan dulu karena yang kita ubah adalah di sisi main-nya ya, di sisi main. Kecuali nanti kalau kita udah masuk ke subnya. Oke, di sini kita coba jalanin kembali. Nah, cuman kalau yang berikut ini tidak akan terlalu lama dengan yang pertama tadi. Ya, pertama tadi kan sangat lama sekali ya. Waktu pertama itu kan dia download beberapa library. Nah, ini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat yang di tes, kok merah ya? Merah sebabnya karena di tes ini kan tadi tujuannya untuk menguji unit yang ada di dalam main. Sedangkan tadi kan kodenya kita hapus semua nih, kita ganti dengan kode yang baru, makanya menjadi merah. Ya, di sini pun kalau misalnya teman-teman mau dihapus ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak akan masalah. Mau foldernya mau dihapus juga nggak masalah ya. Karena yang nanti dikompil hanya yang di dalam folder lib saja ya. Nah, sedangkan main ini jangan diganti ya, jadi tetap harus ada. Kalau mau nambah file lagi ya tinggal tambahkan saja gitu ya. Oke, ini udah running, selesai. Nah, ini contohnya ya, ini dasar Hello World. Mungkin teman-teman akan bertanya, kok jelek ya? Ya iyalah gitu ya, karena satu aturan teman-teman harus tahu,
untuk material apps ya, atau gaya penulisan di aplikasi berbasis desainnya Android, kita harus membungkusnya menggunakan scaffold. Ya, scaffold itu apa? Scaffold itu adalah objek widget untuk memberikan pengendalian terhadap warna, latar, keyboard, layout, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus dibentuk menggunakan scaffold, ya. Oke. Kita buat file baru aja nih, misalnya untuk halaman, misalnya halaman profile nih. Buat baru, new file, biasa aja. Profile, ya, kayak gini. Buat baru, oke. Oke, teman-teman, kalau mau diikuti, silahkan dibuat. Nah, kita akan membuat satu tampilan baru. Tentu gayanya masih gaya material, maka kita masukkan import M. Seperti ini, ya. Terus, untuk buat tampilan itu, kita ada pilihan yaitu stateless dan stateful, ya. Cara buatnya gini. Kalau yang stateless dulu ya, STL, kita ketikkan STL seperti ini. Nah, di situ muncul ya Flutter stateless widget, yang di bawah Flutter stateful widget. Oke, kita pilih yang stateless. Tekan enter aja. Oke, langsung muncul, langsung dibuatkan strukturnya ya. Strukturnya kita tuliskan profile kayak gini. Oke. Berarti di sini kita udah buat satu kelas halaman untuk profile. Ya, halaman profile. Oke, di sini extend-nya, turunannya dia berupa stateless widget. Ada yang stateful. Oke, contoh saya yang contoh lain ya. Kalau mau stateful, STF. Ya, ketikkan STF, stateful. Nah, itu muncul stateful widget, enter. Kita ketikkan misalnya profile page. Oke. Apa sih bedanya? Ya mungkin teman-teman akan bertanya nih. Ini bedanya, yang pertama stateless widget, dan yang kedua stateful widget. Apa sih bedanya? Ya mungkin bedanya adalah yang stateful lebih panjang, stateless lebih pendek, ya. Ya bukan juga sih. Ya, kalau tulisannya iya sih ya, lebih pendek, lebih panjang gitu ya. Tapi sebenarnya perbedaannya adalah pada kemampuan. Kemampuannya apa? Jadi teman-teman, di Flutter ya, tampilan itu sifatnya adalah di-render. Ada yang di-render bisa berkali-kali, ada yang hanya bisa di-render sekali. Ya, di-render itu maksudnya digambar ulang. Karena pada dasarnya setiap tampilan yang dimunculkan itu digambar, ya, atau di-render istilahnya. Nah, stateless, ya kita bicara ini yang stateless. Stateless ini sifatnya artinya dia hanya digambar sekali atau hanya bisa di-render sekali. Ya, kalau misalkan kita ada perubahan tampilan, berarti kan harus di-render ulang. Maka ini nggak bisa menggunakan kelas ini. Nah, makanya teman-teman tentukan kira-kira ini cocoknya apa ya? Stateless atau stateful? Nah, kalau stateful pasti teman-teman udah tahu lah perbedaannya ya. Ya, tentu kebalikan dari stateless. Kalau stateless hanya sekali bisa di-render, kalau stateful bisa berkali-kali. Ya, misalkan tampilan jam, jamnya berubah detik 1, detik 2, detik 3, itu berarti kan ada perubahan tampilan, ya. Maka itu tetap menggunakan stateful. Nggak bisa menggunakan stateless. Kalau stateless itu nggak bisa merubah, ya. Ya. Tapi kita bisa buat kayak gini. Ada stateless, di dalam stateless ada stateful. Itu bisa. Nah, itu ada caranya lah. Oke, tapi kita tidak akan terlalu banyak panjang bicaranya. Kita langsung ke sini aja, ya. Oke, di sini apa sih konstanta? Ini namanya konstruktor. Ya, ini namanya konstruktor. Mau dihapus juga nggak masalah, mau dibiarin juga nggak apa-apa, ya. Oke, daripada mengotori pandangan, kita hapus. Ya, nggak masalah gitu ya. Nah,
Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pembuatan tampilan harusnya menggunakan diawali dengan scaffold seperti ini. Jadi teman-teman, setiap tampilan itu selalu di titik mulanya ada di dalam build ini, ya. Dan ini nggak boleh dihapus karena kita mula-mulanya tetap buatnya di dalam build, ya. Nah, ini contoh misalnya nih app bar. App bar itu adalah yang muncul di atas tuh ya, untuk judul biasanya. Nah, kok tahu dari mana? Sama arahkan kursor, di sini teman-teman bisa lihat tuh ada app bar ya. App bar ini apa? Arahkan kursor ya, display at top of the scaffold ya, yang ditampilkan di atas dari scaffold. Tipenya apa? Tipenya adalah preferred size widget. Waduh, apaan tuh ya? Kalau misalkan teman-teman mencarinya di sini, pasti yang akan dipilih yang ini ya. Oh, enggak. Jadi yang kita gunakan adalah app bar. Ya, seperti ini. Oke, kita simpan. Cukup ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ikutin, silahkan buat aja kayak gini. Kita balik lagi ke main. Kita pengen panggil yang profile nih, ya. Mas profile ini kita panggil, kita masukkan ke dalam home. Kok bisa? Ya bisa, sebab profile ini turunan dari stateless widget, status widget turunan dari widget, ya. Oke. Kita masukkan di sini, ketikkan profile, nanti muncul ya. Teman-teman lihat baca di sini. Akan auto import dari package app belajar Flutter profile dev. Jadi artinya ini akan otomatis diimport. Ya, jadi kita nggak perlu nulis manual ya teman-teman ya. Nggak perlu nulis manual, tinggal gunakan aja. Misalkan saya pilih yang ini, saya klik, misalkan nanti akan muncul seperti ini secara otomatis. Jadi bukan diketikkan manual ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini teman-teman akan melihat merah ya. Oke, kenapa merah? Kita bisa arahkan kursor. Ternyata di sini constructor being called isn't constanta constructor. Try removing ya, coba dibuang saja cons yang ada di konstruktornya. Yang mana sih yang ini? Oke. Jadi caranya gitu. Ya. Oke, seperti ini. Jadi karena yang kita rubah di bagian main, tentu saja di bagian hasilnya, Kaiser ya, tidak akan berubah ya, kecuali kita tekan yang ini, restart. Oke. Nah, ini tampil seperti ini. Ini muncul karena kita lapisin material app yang dipanggil ke dalam profile ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini scaffold tuh yang seluar yang ini ya, ini scaffold. Jadi supaya tadi tampilannya tidak hitam, maka teman-teman harus bungkus menggunakan scaffold dulu. Dan di sini yang di atasnya adalah app bar-nya. App bar-nya bisa dikasih judul nggak sih? Ya bisa. Kira-kira apa ya parameternya? Kita bisa cari ini di sini app bar. Oh, kira-kira title nih. Title ini tipenya apa sih? Oh, ternyata widget. Widgetnya apa ya? Untuk nampilkan tulisan teks. Ya, misalkan profile. Oke, seperti ini. Nah, ini hebatnya. Yang tadi saya bilang code reload ya. Ketika kita simpan nih, ini kan masih tandanya masih belum disimpan ya. Ketika kita save, ya kita lihat di sini langsung berubah. Ya, jadi pengembangan kita akan jauh lebih mudah, lebih cepat. Nah, itu beda ya. Kalau misalkan kita membuat di Android Studio, mungkin caranya agak jauh lebih panjang ya, buat hanya untuk sekedar app bar ini. Ya, kayak gitu. Oke, sampai di sini ya. Semoga bisa diikutin ya. Nah,
Terus gimana cara ngasih isi konten di dalamnya? Nah, untuk konten di dalamnya, scaffold ini punya macam-macam nih. Ada body, ya. Kalau floating action button ini itu tombol yang melayang di sini. Nah, ini nanti kita pakai lah. Oke, kita coba dulu yang body. Sama. Body ini menggunakan widget, ya, sama nih widget. Jadi widget itu macam-macam ya, ada banyak. Mau pakai teks juga bisa. Oke, seperti ini nantinya. Tapi kan nggak lucu ya, kan kita pengen buat misalnya mau buat card gitu ya, atau semacam kotak yang kayak kartu gitu, gimana sih? Oke, kita buat nih card, ya, kayak di Bootstrap ya, kan juga ada class card ya, sama ya, kurang lebih gitu. Oke, kita pengen kalau misalkan kita simpan nih, nggak kelihatan ya, iya, karena kontennya belum ada nih. Kita buat dulu kontennya, yaitu child. Nah, teman-teman, istilah child ini biasanya akan sering kita jumpai pada beberapa widget-widget yang ada, ya, kayak container, ya, nanti kita bahas nih. Kita pengen kasih tulisan teks hello. Ini ada bedanya nih. Ini ya. Oh, cuman nggak tahu deh nampak atau tidak tuh. Ada garis nih. Nggak bisa di zoom. Kita buat yang agak besar ya. Caranya kita lapisin dengan kontainer. Ya. Jadi kontainer ini ada child di dalamnya. Seperti ini. Kalau kita simpan, oke, kita akan cutnya kasih elevation supaya lebih tajam garisnya. Nah, seperti itu nanti. Oke, kontainernya kita pengen di fullkan. Fullkan sampai ke ujung, menuhin width-nya. Nah, ini seperti ini. Terus misalnya ini kalau kita lihat tulisannya kan mepet dengan si kontainer ya, dengan garisnya. Kita pengen kasih jarak antara garis tepi sama kontennya. Kira-kira apa ya kalau dalam web ya? Kita biasa mengenal ada yang namanya padding, ya enggak? Nah, sama. Di sini juga ada padding. Cara menggunakannya misalnya seperti ini. Jaraknya all berarti kiri, kanan, atas, bawah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini penggunaan card-nya. Ya, kayak gitu. Elevation-nya untuk makin ke atas ya, jadi bayangannya makin terlihat hasilnya gitu ya. Kemudian dilapisin dengan kontainer, ya, sehingga kita bisa kasih jarak untuk yang tulisan hello-nya ini seperti ini, ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita pengen tulisannya ada banyak, selain dari hello, kita pengen kan buat profile ya. Di situ ada nama, ada apa lagi? Ya judul ya, misalnya judulnya profile selamat datang. Itu gimana ya? Apakah saya harus menggunakan seperti ini? Selamat datang. Ya tentu di sini akan menjadi merah karena memang bukan peruntukannya. Jadi kalau ingin lebih dari satu konten, kita bisa bungkus dulu menggunakan widget kolom, ya, seperti ini. Nah, baru karena kolom tipenya adalah children. Nah,
Children itu tipenya apa? List widget, artinya widget yang bisa lebih dari satu, gitu ya. Tandanya itu ada tanda kurung kotak atau kurung bracket ya. Nah, ini list nih. List itu berarti bisa widget 1, widget 2. Oke. Misalnya kayak gini nih. Widget 1, widget 2. Seperti ini ya. Oke. Kita simpan. Lihat. Ya. Profile selamat datang. Oke. Nah, mungkin teman-teman akan lihat nih. Loh, tadi kan ada cut perasaan nih. Kemana cut-nya nih? Cut-nya masih ada sebenarnya. Cuman, ini akan memenuhi ke bawah. Apa sebab? Ini sebab dari efek si widget kolom. Nah, kita harus ngatur. Main axis size-nya kita jadikan minimal, ya, supaya ukurannya sesuai dengan banyaknya konten yang ada. Nah, akhirnya jadi kayak gini, ya. Jadi buatnya main axis size. Jadi ukuran axisnya, ukuran tingginya, ya, itu dibuat minimal. Ya, kalau defaultnya itu adalah max, ya. Ini nilai defaultnya. Jadi akan memenuhi layar sampai ke bawah. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya nih, ini kok tulisannya di tengah-tengah ya? Bisa nggak sih dipindahkan ke kiri atau di kanan? Ya bisa. Jadi di kolom ini kalau teman-teman perhatikan, nih ya, kolom, nah ini akan muncul apa ini? Alignment-nya, cross axis alignment-nya adalah center. Nah, ini kita akan ganti cross axis alignment-nya. Kita jadikan di awal cross axis alignment, start. Ya, simpan. Nah, dia akan bergeser ke kiri. Kalau mau di ujung ke kanan gimana? Berarti kalau lawan start berarti kira-kira apa? N. Nah, seperti itu. Ya, tinggal artinya di sini teman-teman harus biasakan membacanya. Kira-kira isinya bisa apa saja. Ya, kalau pengen tahu nih ya, ini kan tipenya adalah enum. Enum itu berarti kumpulan. Ya, kira-kira apa saja isinya? Bisa titik, nanti muncul baseline, center, end, start, atau stretch. Ya, tinggal dicoba-coba saja. Ya, tidak akan meledak komputernya kalaupun dicoba-coba ya. Oke. Terus misalnya kita pengen nih ngerubah tulisannya, nih stylenya, bisa nggak sih ngerubah style, dibesarin, dikecilin gitu ya? Oke, kita bisa style seperti ini ya. Gunakan tag style. Oke, ya. Ini style, gunakan tag style. Kenapa kita gunakan tag style? Karena kalau kita arahkan di parameter stylenya, ternyata dia butuhnya adalah tag style. Makanya kita tulis di tag style. Saya tag stylenya, size-nya, nah, font size, enter. Misalnya kita kasih angka 40. Kita bisa lihat di situ, ukurannya akan menjadi lebih besar. Ya. Bisa kita atur lebih lagi. Kita rapikan dulu. Kita enter. Selanjutnya misalnya bold, weight, kita font weight, bold. Ya, ini merah karena kita harus kasih koma di atasnya. Seperti ini. Simpan. Nah, oke, ini akan lebih tebal. Mau warnanya dikasih, kita bisa kasih color, misalkan gray. Ini seperti itu. Atau mau warna purple. Ya, tergantung
kita mau ngaturnya bagaimana. Nah, nggak terasa ya, sedikit demi sedikit jadi banyak gitu ya codingan kita ya. Nah, makanya teman-teman harus bisa melihat bagian-bagian elemennya ya. Ini bisa kita pisah-pisahkan. Tujuannya apa? Memudahkan kita memaintain. Contoh nih, kita udah tahu ya profile ini tulisannya kan yang ini ya. Kita ambil kita pisah-pisahkan di sini. Misalnya widget teks judul seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya biru-biru ini mengganggu teman-teman, bisa lihat nih prefernya apa. Oh, disuruh kasih fonts. Udah kasih aja fonts. Hilang. Ya kan? Terus kalau misalkan kita buat kayak gini aja, nggak ada yang otomatis. Karena kita hanya memisahkan tanpa meletakkannya kembali, maka nanti judulnya hilang. Kok hilang? Ya hilang, gitu ya. Kita baru buat metodenya, tapi nggak dipanggil. Oke, kita letakkan lagi. TXT, judul, profile. Jadi, cara menggunakan cukup seperti ini. Muncul lagi ya. Nah, sama dengan yang bawahnya. Misalnya, selamat datang. Oke, kita buat lagi. Widget, teks, selamat datang. Oke, kita buat begini. Kita buat pengaturannya, style, text style, color. Misalnya ya bebas lah, amber ya. Lalu ditebalkan font weight bold. Oke. Kalau mengganggu kasih konstanta biru-birunya supaya terlihat bagus saja sih ya. Kita mengikuti aturan dia maksudnya. Oke, tinggal panggil saja teks selamat datangnya di sini. Oke, jadi buat seperti itu pengaturan ya segala macam ya. Jadi kalau misalkan udah dibuat, tinggal tambahkan ke sini hasilnya kayak gitu ya. Jadi di sini bisa lihat teman-teman ya bagaimana cara menggunakannya. Bisa dipisah-pisah. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan kita memaintain nanti. Ingat teman-teman, buat aplikasi itu bukan hanya sekedar aplikasinya bisa jalan, tapi bagaimana aplikasi itu setelah jalan, kemudian bisa kita lakukan maintenance kembali. Ya, mau dikembangkan di kemudian hari, setidaknya memudahkan kita membacanya. Baik, kita lanjutin nih, gimana cara nyusunnya. Nah, misalnya kita ingin membuat inputan, ya, kita kenalan dulu nih beberapa jenis inputan yang ada. Kan ada text field, ya, inputan text box lah, kalau istilah Visual Basic zaman dulu ya, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar itu. Oke, kita misalnya buat nih, di sini ada text field, ada text form field. Nah, sebenarnya mirip-mirip ya, cuman bedanya di text form field ini punya fitur validation. Ya, kalau text field itu nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya fitur validation, gunakan yang text form field-nya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar inputan aja, ya gunakan text field aja cukup gitu. Oke, kita coba aja. Kurang lebih sih sebenarnya. Oke, misalkan teman-teman menghadapi seperti ini, merah, ini artinya tidak ada tanda koma di atas. Ya, kayak gini. Text field 1, kita duplicate aja. Yes. Kita copy paste seperti ini, ya. Ini akan menjadi nih, inputan. Ya. Segampang itulah kalau misalkan di Flutter untuk buat inputannya.
Mungkin teman-teman akan bertanya, terus gimana cara ngasih labelnya? Ini inputan apa? Misalkan kita pengen buat, oh ini nama lengkap, oh ini adalah tanggal lahir, alamat misalkan, oh ini nomor telepon misalnya. Gimana caranya? Oke, caranya itu kita menggunakan seperti ini. Decoration, input decoration, ya. Terus label, misalnya adalah nama lengkap. Oke, seperti itu. Kita label ini widget, masalah. Berarti karena widget harus pakai teks. Oke, di sini warna biru disuruh pakai konstanta. Ya, seperti ini ya. Coba kita lihat nih. Tuh, muncul nama lengkap. Jadi kalau misalkan kita hapus, ya, semudah itu ya untuk membuatnya. Jadi kita di Flutter ini memang luar biasa gitu fitur-fiturnya, membuat ini menjadi lebih cepat gitu ya. Oke, misalnya kita teruskan nih untuk yang keduanya adalah alamat. Decoration, input decoration, terus label text misalkan alamat. Ya, nah ini kita awali dengan konstanta. Oke, kita lihat. Ya. Nah, misalnya kita ngisikan, kan alamat pengen misalkan ada enter nih, jarak space ke bawah ya. Ini kalau kita lihat di enter kan nggak, artinya selesai Bu ya, bukan makin ke bawah. Nah, itu ada pengaturannya. Di text form field ini ada pengaturannya, yaitu multi-line. Input decoration. Bentar, saya lupa. Di text form field itu ada, nih ya, yaitu ada max line-nya, default-nya tuh 1. Ya. Jadi akhirnya dia cuma 1 baris. Jadi kalau misalkan kita buat yang max line, salah tempat di sini ya, di luar dari decoration di sini max line ya. Ini kita misalnya 3, nih, dia kan agak lebih panjang ke bawah. Nah, cuman waktu kita enter pun dia akan ke bawah ya, seperti ini. Nah, ya, jadi lebih mudah lah buatnya, otomatis semuanya ya. Oke, terus misalnya nih yang ketiga kita mau buat nomor telepon. Oke. Nah, buat di sini sama tadi decoration, kita pengen kasih input decoration, labelnya adalah nomor telepon. Tapi kita pengen saat diklik di sini, keyboard yang muncul adalah keyboard untuk angka saja. Gimana sih caranya? Ya, di sini ada tipe inputnya, keyboard type-nya. Nah ini, ya. Oke, tadi saya katakan saya tidak menghafal ya. Yang ada dalam kepikiran saya cuma, oh kata kuncinya aja apa? Oh tipe. Ya udah saya ketikkan tipe. Ternyata muncul keyboard type. Di sini isiannya menggunakan text input type ya. Oke, berarti kita ketikkan text input type. Titik. Nah, ini ada pilihan nih, apakah date time, email address, dan seterusnya. Kita pilih yang font. Ya. Simpan. Oke. Jadi ketika kita arahkan dulu sini, nah ini berubah. Ya. Ini berubah keyboardnya, keyboard alfabet ya. Ketika pindah ke nomor telepon, ini menjadi angka. Ya, semudah itu ya kalau misalkan di Flutter.
Nah, tinggal teman-teman kalau misalkan sebanyak ini ya kalau misalkan mau dipisah juga bisa gitu ya, dipisah codingannya. Maksudnya, nih contoh ya, nama lengkapnya kita misalkan di sini widget, misalkan txt input nama lengkap misalnya. Oke, begitu ya. Terus yang keduanya widget txt input alamat. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini kita pisahkan widget txt input nomor telepon. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa dimasukkan ke sini. Kalau tidak dimasukkan ya kosong ya. Tadi kita lihat txt input nama lengkap, tinggal pilih enter kayak gini. Txt input nama lengkap, nama lengkap lagi, alamat, baru yang terakhirnya txt input nama telepon. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bolak-balik ya, mau dipindah, alamat dulu baru nama, ya udah tinggal dipindahkan aja. Itu akan menjadi lebih mudah untuk membacanya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk memudahkan dalam membaca codingan kita ya. Nah, ini seperti itu. Oke. Misalnya mau dikasih tombol. Ini ada tombol nih, pengen kita masukin ya. Di bawah sini deh ya. Misalnya di bawah sini. Ini kan card-nya. Card-nya kan bisa teman-teman hias masing-masing ya. Tinggal dicoba-coba saja. Misalkan di sini kan ada apa aja sih? Ada elevation, shape, ada margin nih. Nah, margin ini gimana? Margin tipenya apa? X insert ya. NJ insert all misalkan 10. Oke, ya warna biru berarti tambah konstanta. Nah, seperti ini jadinya. Nah, makin terlihat nih ya. Seperti itu. Terus, nah karena kita sudah tahu nih card-nya di sini ya. Card-nya kan di sini ya. Terus tombolnya mau di sini. Gimana dong ngasihnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini card-nya kan batasnya di sini ya. Terus kita mau kasih tombolnya di sini. Apakah kemudian kita letakkan perintahnya di bawah koma, kemudian kita kasih elevate button, seperti ini juga nggak bisa, ya? Kenapa? Elevated button ini kan di bawah card, ya ini card, di bawahnya kita pengen kasih button, ya. Jawabannya tentu nggak bisa, sebab body hanya bisa menerima satu objek widget. Ya, kalau kita pengen body ini bisa lebih dari satu objek widget, maka apa yang harus kita lakukan? Melapisinya dulu menggunakan kolom. Seperti halnya card, ya, di dalamnya ada kolom. Akhirnya bisa nampilkan judul, selamat datang, input alamat, dan sebagainya. Kalau elevated button ini kita masukkan di sini, tentu bisa. Sekarang apa sih namanya? Elevated button. Oh iya. Oke. Jadi itu enaknya ya. Jadi asal kita tahu kata kuncinya, pakai control space ya. Misalkan kayak tadi, saya contohkan ulang ya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nampilin button, elevated button. Nah, ada yang pakai icon, ada yang tanpa icon. Jika yang pakai icon lah sekarang ya. Enter. Akan muncul nih. Ini artinya yang required. Jadi kalau teman-teman ada baca di parameternya required, itu artinya ini wajib harus kudu digunakan.
harus diisi. Ya, saya teman-teman lihat nih, ya di icon itu yang required itu adalah on press, icon dan label. Nah, makanya di sini on press, icon dan labelnya harus diisiin nih. Oke, cara ngisinya nih, ya. Kalau teman-teman membacanya gini, ada void function, ada tanda seperti ini. Berarti ini sifatnya function. Teman-teman ngisinya kayak gini. Ya. Terus untuk icon itu menggunakan widget. Ya, untuk icon kita bisa gunakan objek icon. Jadi icon seperti ini. Ya. Icon ini butuh icon data ya, icon data. Jadi teman-teman bisa menggunakan icons. Misalnya apa ya? Save. Oke, seperti ini. Terus label. Label ini adalah tipenya widget juga, berarti menggunakan kalau label untuk tulisan ya, menggunakan teks, misalnya simpan. Ya, di sini biru karena harus pakai konstanta, biru di sini harus pakai konstanta. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Kalau teman-teman simpan, hasilnya munculnya di sini, ya kan? Kan tadi kita pengen tombolnya itu di bawah part. Gimana caranya? Ya caranya adalah card ini harus kita lapisi dulu menggunakan kolom, ya. Arahkan dulu. Ini di sini ada lampu kuning nih. Ini alat bantu nih ya. Nah ini kita bisa tambahin nih, pilih yang word column. Jadi arahkan kursornya ke sini dulu ke cardnya, baru kita klik tombol lampunya, baru klik kolomnya. Oke, nanti otomatis nih cardnya berada di dalam kolom. Ya, nah, sekarang kita pindahin. Ini tombolnya ini ya. Oke, enaknya kita pisahkan aja dulu nih ya. Widget, tombol, simpan. Oke, seperti ini. Rapiin deh, biar enak dibaca. Ya. Label. Biar enak aja dibaca sih. Ini ya, tombol simpan. Udah kita pisahin ya. Terus enaknya nih, card ini kita sembunyiin dulu nih ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini kan harus pisahin. Koma ya, koma. Baru tombol simpan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang simpannya sudah ada di situ. Ya, gampang ya. Oke, cuman memang teman-teman kan akan melihat proses progresnya kita tadi ya, pelan dari buat cardnya, nambahin judul profile, nambahin selamat datang, nambahin teks. Semakin banyak desain atau UI yang kita masukkan nih ya, akan membuat codingan kita akan semakin panjang. Nah inilah makanya teman-teman tadi saya sampaikan bahwa kita perlu melakukan memanage kodenya supaya kita mudah untuk memaintain di kemudian hari. Ya, jadi kalau misalkan kayak gini ya contoh ya, card nih bagian kotak ini ya, kita pisahin lagi ini gimana caranya. Udah kita blok lagi, kita buat baru aja widget misalkan cut form data. Ya bebas aja sih kasih namanya ya. Kayak gini. Ini tujuannya supaya waktu nanti kita mau maintenance, kita tuh hanya fokus pada lihat di build-nya ini. Card form data. Ya kan? Nah, sini akan sama. Jadi kalau misalkan kayak gini kita mau pindahin tombolnya ke atas, ya udah tinggal pindahin aja nih tombolnya ke atas susunannya. Kan gitu ya. Bawah. Mau dikasih jarak gitu, tambahkan aja size box misalkan 50 ya.
Oke, kasih jarak kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kuncinya di sini, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan maintenance terhadap tampilannya, ingin merubah-rubah tampilannya, teman-teman kuncinya adalah lihat di bagian build-nya ini. Makanya biasanya kita letakkan build itu paling bawah aja, gitu ya. Sehingga kita akan lihat fokus di sini. Oh, build ini terdiri dari card, ada size box, ada tombol simpan. Kita akan bisa lihat, oh, card-nya yang ini, size box kemungkinan yang ini, dan tombol simpan yang ini. Itu bisa kita baca gitu, enak kita baca. Terus kalau kita pengen tahu nih apa yang isi card-nya, tinggal tekan kontrol, arahkan kursor, klik, nanti akan muncul di sini. Oh, terdiri dari teks judul, ada teks nama datang, ada teks input alamat, dan sebagainya. Nah, jadi kita akan lebih mudah dalam membaca kode program kita, dan kita akan mudah dalam memaintain kode program kita. Ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah, gampang ya untuk buat UI-nya. Bayangkan kalau misalkan kita gunain Android Studio untuk buat tampilan ini, mungkin waktu yang diperlukan akan sangat panjang sekali ya. Terlebih lagi misalkan teman-teman ingin menggunakan icon ya. Di sini iconnya sudah ada, tinggal kita pakai aja ya. Contoh nih misalkan di bagian nama ya. Oke. Nah, di sini teman-teman akan lihat muncul sesuatu yang baru, unik ya. Ini lupa saya sampaikan. Di sini muncul pesannya apa? Bottom overflow ya, 107 pixel. Apa sebab? Ya, hal ini terjadi kalau kita sembunyiin keyboardnya, hilang tuh ya. Tapi ketika tombolnya muncul, ini akan terjadi overflow tampilan. Nah, ini terjadi karena keyboard itu menutupin tombol ini, tombol simpan, ya. Karena sifatnya tidak bisa di scroll, ya, unscrollable, maka ini kalau misalnya kita ini, saya geser nih, coba geser, saya geser gini, ini nggak bisa. Itu pun nggak bisa ya, karena kita tidak menggunakan komponen scroll. Ya, jadi supaya ini nggak muncul nih, syaratnya konten ini harus bisa di scrolling. Scroll itu maksudnya bisa dilihat di bawahnya. Ya, caranya gimana? Oke, kita kembali ke build-nya. Di sini kolom, ya, kita lapisin dengan widget scroll. Caranya klik. Oke, di sini kita gunakan widget ya. Kita widget aja. Oke, kita muncul seperti ini. Kita kasih single child scroll view. Ya, seperti ini. Sekarang kita simpan. Nah, oke, sekarang kita klik. Itu tidak akan error lagi ya. Kenapa? Ini sekarang bisa di scroll. Ini ya. Nah, ini udah bisa di scroll. Ya, ini bedanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapati sebuah kasus di mana terjadi overflow, ya, itu kemungkinan adalah kontennya itu tertutup dengan konten yang lain, ya, tidak fleksibel. Dan solusinya biasanya kita tinggal buat bagaimana itu fleksibel ya, entah apakah dibuat scroll itu bisa scroll atas bawah, bisa kiri kanan ya, tergantung directionnya. Jadi kalau teman-teman arahkan di scroll itu ya, di situ ada scroll directionnya. Nah, secara defaultnya itu vertikal, yaitu atas bawah. Nah, bisa saja konten itu kan kita susun dari kiri ke kanan ya. Ya, misalkan sini pernah nggak melihat gambar ke kanan terus ya. Terus untuk melihatnya kita geser ya, di scroll seperti itu. Nah, itu menggunakan model scroll. Jadi jangan sampai tampilan itu menjadi mati saat tertutup dengan tampilan yang lain. Ya, intinya di situ, di Flutter itu. Ya. Kalau dia tertutup, dia harus bisa di scroll. Ya, seperti ini harus bisa di scroll. Ini. Terlihat ya. Itu. Ini
menggunakan kita single child scroll view. Dilapisin aja. Oke. Seperti itu, gampang sekali ya. Bayangkan kalau misalkan kita harus menggunakan Android Studio, Android natif ya, untuk membuat seperti ini butuh waktu yang panjang. Oke. Kalau misalkan ingin menambahkan icon, ya, teman-teman tinggal fokuskan ke objek tersebut. Misalnya nih, objek nama lengkap. Oke, kita pilih nama lengkap di sini. Ya, di input decoration itu ada widget icon, tinggal kita pakai. Ya, ada label text, label style dan macam-macam. Jadi teman-teman tinggal gunakan aja ya, dicoba-coba. Ya, misalnya nih icon kan menggunakan widget ya. Caranya gimana? Widget untuk icon tuh icon kayak gini. Ya, untuk gambarnya icons. Ya, misalkan contoh aja lah seperti ini ya, simpan, dia akan otomatis, gampang banget ya. Begitu juga alamat, kalau teman-teman mau gunakan juga ya tinggal tambahkan aja ya, icons home. Sorry. Oke, seperti itu. Gampang sekali. Ya, kalau nomor telepon sama juga. Icons kayak phone. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk pengisiannya, untuk membuat tampilannya dasarnya seperti ini. Jadi teman-teman, kuncinya di sini adalah bagaimana teman-teman mau mencoba komponen apapun. Ada banyak sekali komponen yang bisa kita gunakan. Ya, ada drop down list, ada ya macam-macam ya. Yang penting teman-teman paham bagaimana cara membacanya, cara menggunakannya. Di situ ada atribut. Ini kita baca dan kita coba-coba aja gitu ya. Kalau misalkan pengen cari referensi dari internet itu akan lebih banyak, lebih bagus ya. Jadi intinya di Flutter ini kalau ada yang warna merah gitu ya, itu berarti ada kesalahan ketik. Jangan khawatir, tinggal arahkan saja. Ya, misalkan kayak gini nih, kita salah aja ngetik kayak gini. Itu merah ya. Kita bisa cari nih merahnya di mana. Terus kalau ketemu tinggal arahkan. Tinggal kita baca expected find titik koma. Oh, titik komanya kurang, diharapkan ada titik koma. Ketika kita kasih, ya otomatis langsung hilang merahnya. Nah, itu seperti itu ya. Baik. Nah, yang berikutnya, gimana caranya supaya kita bisa ngirim data ke halaman yang kedua misalnya. Gimana sih caranya? Ini simpel aja nih. Misalkan kita udah ngisi, terus kita isi. Ketika kita klik tombol, ini nanti masuk ke halaman yang berikutnya, lalu datanya akan ditampilkan di halaman berikutnya. Oke, kalau di Android Studio kita belajar ada namanya kita mengirimkan intents ya. Kalau di sini sebenarnya simple banget ya. Kita hanya mengirimkan melalui konstruktornya. Oke, kita buat misalkan baru nih halaman 2. Oke, seperti biasa selalu dimulai import M untuk material. Terus kita gunakan strl ya, stateless, misalkan halaman hasil. Oke, kayak halaman 2. Oke, seperti ini. Kita ini hapuskan saja. Nah, jadi untuk menerima datanya itu kita menggunakan konstruktor. Konstruktor itu adalah metode yang namanya sama dengan nama kelas. Ini ada halaman 2, nama kelasnya. Kita buat seperti ini. Ya, ini namanya konstruktor. Ya. Nah, kita pengen menerima tadi ada
nama, alamat, dan nomor telepon. Seperti ini. Ya, kita masukkan nih di parameternya. Ya, nama, this nama, this alamat, dan this nomor telepon. Oke, jadi seperti ini cara menggunakannya. Ya. Oke, jadi di sini use key. Kita tidak menggunakan key, tidak masalah, tidak apa-apa. Oke, seperti ini saja. Ya, jadi enaknya di Flutter ini ya, teman-teman, kita bisa langsung menggunakan this nama untuk menuju yang ke sini ya. Kalau biasanya ya pada bahasa pemrograman yang lama-lama ya, kita harus membuatnya kayak gini. Ya, kita buatnya harus begini. Terus kita harus set nama sampai dengan nama, this alamat sampai dengan alamat, this nomor telepon sampai dengan nomor telepon ya. Ya, pada bahasa pemrograman legacy ya, biasanya kita harus membuatnya seperti ini ya. Tapi di Flutter ini tidak perlu, kita cukup langsung menuliskan nama objeknya ya. Jadi langsung saja kayak tadi, this nama, this alamat, this nomor telepon. Oke, seperti ini ya. Terus kita pengen nampilin nih di sini, tetap dibungkus dulu menggunakan scaffold. Kita pengen kasih judulnya, kasih title judulnya, misalkan halaman 2, contoh gitu. Terus bodinya, kita pengen nampilin hasilnya tadi ya. Ada namanya, ada nomor teleponnya, ada alamatnya ya. Kita gunakan volume karena ada lebih dari satu komponen ya, seperti ini. Kita tampilkan misalnya namanya adalah nama, this nama, oke. Kita copy aja, alamat, dan ada nomor telepon. Oke, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi logiknya gini, teman-teman lihat, ini kelasnya ya. Ini adalah parameter variabel atribut yang kita buat untuk menampung data yang nanti dikirim dari profile ya, untuk diterima di halaman 2 ini. Nah, kita siapin nih variabel ini. Kemudian kita buat penerimanya melalui konstruktor ya, seperti ini. Lalu di sini di build ini kita menampilkannya berupa kolom. Kita buat aja yang sederhana aja ya. Ada teks nama, teks alamat, dengan teks nomor telepon. Seperti ini. Nah, teman-teman di sini maksudnya adalah ini adalah data yang di sini nih, ya. Dis nama itu menunjuk yang di sini ya. Dis alamat ini menunjuk yang di sini. Dis nomor telepon itu menunjuk yang di sini. Oke. Ini namanya gaya interpolasi. Jadi menggabungkan antara variabel dengan text string. Biasanya kalau di PHP itu juga bisa ya, di PHP ya, interpolate-nya. Di Dart itu juga bisa seperti ini ya. Di JavaScript kan juga bisa ya menggunakan gaya seperti ini, mirip-mirip lah gitu ya. Oke, ini kita simpan. Coba cara menggunakannya gimana sih? Mungkin teman-teman kalau pengen mau dilihat bisa dilihat. Nanti kalau ada videonya nanti ya tinggal ditonton ulang gimana caranya, tinggal di post, diikutin ya. Terus dicoba nih. Oke, cara menggunakannya kita ke profile nih. Kita pengen aksinya saat tombolnya disimpan ya. Ini tombol disimpan kan ada on press-nya. Ketika diklik ya kan. Ketika diklik akan masuk ke halaman 2. Perintahnya gampang banget, navigator push. Jadi ada beberapa perintah navigator itu. Ada namanya, kita bahas sedikit aja lah ya. Oke. Yang biasanya akan kita gunakan kalau pop itu untuk keluar ya. Ya istilahnya pop itu kan seperti tumpukan nih. Ya kalau pop itu kan berarti keluar. Kalau push itu berarti menutup.
Jadi tampilan yang lama ditutup dengan tampilan yang baru. Ya, artinya tampilan yang lama tetap masih ada gitu ya, kalau istilah push nih. Ya. Ada namanya replace ya. Replace. Jadi ini akan menutupi digantikan dengan yang baru. Sehingga kalau di back itu nggak ada, yang lama akan kosong. Beda ya kalau misalkan di push, ini yang baru, ini yang lama, ini yang baru. Ketika di back, maka yang lama, yang baru tadi akan di pop, yang lama akan muncul. Ya konsepnya seperti itulah, kayak lapisan ditimpa gitu ya. Oke, karena kita pengen tampilin halaman 2, kita pengen pakai push aja. Ya, konteks ya. Di sini butuh konteks ya. Jadi karena kita menggunakan stateless, nah stateless kita memang tidak bisa menggunakan sembarangan variabel yang metode yang butuhkan konteks ya. Jadi syaratnya kalau misalkan kita menggunakan stateless seperti ini ya, kita harus buat parameter penerima konteks seperti ini. Konteks itu build konteks ya. Oke. Build konteks seperti ini. Nah, ini didapat dari build ya, dari sini build-nya. Yang ini ya, diambil dari sini, dikirimkan ke sini. Konteks. Jadi caranya begitu. Jadi kalau misalkan butuh navigator push, butuhkan konteks, maka kita harus dapatkan dari build-nya. Caranya dari build ini, konteks ini dikirimkan melalui parameter yang kita siapkan di bagian metodenya. Nah, jadi kita tambahkan parameter konteks yang seperti ini. Oke, tinggal kita pakai ke sini. Nah, root-nya material, kita buat material page root seperti ini. Ya, di sini builder, isinya gimana? Kalau teman-teman lupa, arahkan aja. Di situ butuh apa nih? Function. Nah, kalau function tadi gimana cara buatnya? Function itu buka kurung, tutup kurung. Nah, cuman di builder ini butuh parameter build context. Ya udah kita buat aja misalkan B, C gitu ya. Untuk build context. Ini bebas aja mau pakai A, mau pakai B, mau pakai C. Ya, itu bebas. Yang penting ada parameter yang menerimanya. Ya. Kemudian karena dia function menggunakan seperti ini ya. Seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat di builder itu butuhkan return-nya adalah widget. Berarti kita pakai return. Nah, widgetnya adalah halaman 2. Halaman 2. Nah, halaman 2 ini butuh nama, alamat, dan nomor telepon yang diisikan dari inputan ini. Ya. Nah, cara nangkapnya gimana? Nah, cara menangkapnya kita membutuhkan yang namanya text edit controller. Ya. Kalau untuk inputan kita butuhkan text edit controller. Nah, cara buatnya gimana nih? Oke, ini masih merah nih, artinya kalau merah ini berarti masih PR kita nih, belum selesai nih. Ya, kalau main game, ini masih quest-nya, masih permintaan nih, yang harus diselesaikan. Oke, kita siapin dulu ini datanya ya. Nah, untuk nyiapin datanya, kita bisa letakkan di atribut di sini ya, text edit controller untuk tadi ada nama, alamat, dan nomor telepon. Oke. Di sini merah-merah. Kenapa, teman-teman? Kalau dilihat ya, di sini non-nullable. Artinya ini tidak boleh null ya. Kalau misalkan ini kan belum tentu terisi nih ya, maka kita harus kasih tanda tanya di depan. Sorry, di depannya aja. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup kasih tanda tanya bahwa ini menunjukkan apa? Menunjukkan teks nama, teks alamat, dan teks nomor telepon ini bisa null. Bisa null itu bisa kosong, belum ada isi. Ya, oke. Tapi sebenarnya ini tidak akan null sih. Artinya ini akan diisikan melalui konstruktor. Ya, karena kita nggak boleh menggunakan ini. Kita menggunakan objek
tanpa diinisiasi, ya. Itu hukumnya haram, ya. Oke, kita buatnya di konstruktor seperti ini. Kita buat konstruktor, ya. Txt nama adalah new text editing controller. Oke, seperti ini, ya. Begitu juga untuk yang bawahnya, ya. Alamat dan nomor telepon. Oke. Nah, ini yang namanya adalah inisiasi di konstruktor. Artinya ini tidak akan mungkin nol. Jadi kalau tidak mungkin nol, kita hapus saja tandanya. Terus kita kasih tanda di belakangnya adalah let. Ya. Supaya menandakan bahwa ini akan ada isinya loh, tapi nanti itu. Tapi nanti yaitu saat di konstruktor. Kalau nggak pakai let, nanti dia merah nih. Tuh, akan dikasih tahu bahwa null label instance field text nama must be initialized. Jadi kayak ini harus diinisialisasi, ya. Makanya kita tambahkan di sini let. Jadi merahnya hilang, ya. Seperti itu. Oke, merahnya masih ada tuh yang di bawah, ya kan? Nah, ini langsung diisi nih. Oke. Yang pertama, nama, teks nama. Isi teks seperti ini. Sebentar. Harusnya pakai value, ya. Ini. Terus teks alamat, value, teks, koma, nomor telepon, teks, nomor telepon, value, teks. Oke, kita boleh pindahkan ke bawah aja seperti ini supaya cantik. Titik koma terakhir, ya. Baik. Nah, apakah seperti ini cukup? Sudah bisa menangkap nilainya? Belum. Logiknya belum sampai. Kok belum sampai? Kan kita sudah membuat di atasnya. Terus kita sudah membuat inisiasinya. Tapi kita belum mencocokkan atau meletakkan teks nama ke objek teks namanya. Kita belum mencocokkan ini. Ini makanya belum connect nih. Datanya belum akan connect. Nah, kita connectin dulu nih. Caranya gimana? Controller. Yaitu teks nama. Begitu juga untuk yang alamat. Controller. Teks alamat. Begitu juga yang nomor telepon. Controller. Teks nomor telepon. Ya. Jadi tujuannya supaya ini terhubung, ya, antara controller sama objeknya. Jadi istilah controller di sini adalah sebagai yang mengendalikan isinya, ya. Kalau misalkan isinya tidak dikaitkan di controller, ya tidak akan bisa diakses nanti nilainya, ya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, di sini terjadi merah error, ya, sebab karena ini tengah berjalan, makanya kita harus restart dulu, mulai dari nol lagi, ya. Oke, ini sudah mulai. Nah, sekarang kita coba mengisikan, ya, alamatnya Jalan ABC. Alamatnya misalnya Budi. Nomor teleponnya misalkan 0812345689. Ya, selesai. Terus kita simpan. Nah, ini akan pindah ke halaman yang berikutnya. Nampil tuh Budi, Jalan ABC, nomor telepon 1345. Hari ini akan sangat mudah sekali di Flutter, ya. Sebab dikirimkan hanya melalui parameter seperti ini, ya. Oke. Mungkin ada yang disampaikan Pak Agung sebelum sesinya diakhiri untuk malam ini? Ya, jadi untuk teman-teman yang baru ketemu dengan Flutter, ya, mungkin saya bisa sampaikan bahwa untuk Flutter ini sebenarnya yang perlu teman-teman
pahami adalah konsep dari Flutter ini adalah untuk pembuatan UI, ya. Jadi menurut dari pengalaman saya, kalau kita berbicara mengenai akses ke perangkat device natifnya, tentu kita harus menggunakan bahasa natif. Misalnya kita ingin menggunakan informasi GPS-nya, kita ingin menggunakan informasi kameranya, ya, itu sebenarnya semuanya harus menggunakan natif. Cuman semuanya itu sudah dibuatkan library oleh banyak komunitas orang. Seperti kalau teman-teman buka di ini ya. Nah, ini PubDev ya. Ini adalah semacam apa ya? Repository lah, ya, tapi bukan repository sih. Ya, kumpulan library yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya kita bicara pengen apa nih? Pengen ngenalin wajah, pengen artificial intelligence, atau misalkan pengen apapun ya di sini. Misalnya baca QR code, di sini sudah ada library-nya banyak ya. Tinggal kita karena ini sifatnya komunitas ya, komunitas open source. Jadi ini pilihan kita mau pakai yang mana. Ya, tentu ada yang bagus, ada yang jelek. Ini berdasarkan dari di sini nilai reputasinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada popularity-nya tinggi ya. Ya, ada like-nya tinggi ya, ada like-nya kecil, mungkin ini mencurigakan gitu. Ya, dan ini karena sifatnya komunitas, jadi pengembangannya itu sangat luar biasa masif ya. Kode yang di dalam ini ada kode natif semua, kode natif yang digabungkan dengan kode DAP. Sehingga ketika kita penggunaannya, teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya. Ya. Ini contohnya saat penggunaannya. Nih, kita buat variabelnya, capture controller ya. Waktu digunakannya di sini ya. Di sini kita bisa, ini karena controller ya, untuk ngecek untuk mengendalikan kapan di post, kapan di on kan, kapan di off kan, ada lampunya dan sebagainya. Ini perintahnya sangat simple sekali, sangat pendek sekali ya. Di materialnya ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat perintahnya hanya seperti ini. Ini bisa baca QR code gitu ya. Bayangkan kalau kita harus membuatnya sendiri menggunakan Android natif ataupun iOS natif ya. Tentu kodenya akan sangat panjang sekali. Tapi di sini kita dibuat yang sangat sederhana, sangat simpel ya, sehingga pengembangan kita menjadi lebih cepat. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan yang namanya kalau saya mau pakai natifnya gimana? Ya nggak usah khawatir, cari aja di PubDev. Kalian mau bacain apa sih? Mau bacain lokasi? Sudah ada, tinggal kita pakai. Ya, jadi seperti itu. Artinya di Android di Flutter ini hanya untuk pembuatan UI-nya. Ya, jadi kuncinya harus sering dicoba. Ya, ini itu saja. Saya, Mbak. Wah, luar biasa sekali Pak Agung. Terima kasih banyak atas materinya. Kemudian tadi sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi Pak Agung. Kemudian ya, teman-teman nanti silahkan melanjutkan diskusinya dan belajar mandirinya melalui grup Telegram ya teman-teman. Baik, mungkin karena sudah malam, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Selamat belajar. Jangan lupa bahwa nanti akan ada ujian akhir ya di akhir sesi bootcamp 404 seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.